Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudara terus mengalami yang namanya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, dan diubahkan hidupnya. Setiap hari kita terus berdoa, memuji, menyembah, mendengarkan sabda firman Tuhan. Saya yakin saudaraku, hal-hal yang besar, yang ajaib terus terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dan Tuhan sudah ubah daripada kehidupan kita. Biarlah harapan doa saya, kita semua semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal hati Tuhan. Mari saudara Kristus, hari ini saya ingin hanya mau bagikan tentang doa. Saya ingin ajak saudara untuk siapkan diri. Kita akan lebih banyak nanti berdoa bersama-sama. Saya ingin saudara siapkan hati, minta Roh Kudus, apa yang harus saya doakan. Kita doa bareng, saudara dan saya sepakat dengan saudara. Mau berdoa dengan doa-doa apapun. Karena doa itu adalah, saudara tahu, kita mengkomunikasikan. Saudara, kita mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Apa yang ada di hati kita. Kita ungkapkan dan komunikasikan itu kepada Tuhan. Itulah doa saudaraku. Nah oleh karena itu apa yang saudara pikirkan, apa yang ada di hati saudara, omong itu sama Tuhan, sampaikan itu sama Tuhan. Apa yang menjadi keinginan doa, kita doa saudaraku. Saya percaya semua keinginan-keinginan yang baik, keinginan untuk memuliakan Tuhan, keinginan untuk bisa bermanfaat, menjadi berkat buat banyak orang, itu yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita akan satukan hati, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk menara doa saat ini ya Tuhan. Satu yang kami minta Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami bisa berdoa kepadamu ya Bapa. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Kata-kata apa yang harus kami pancatkan. Tetapi Roh Kudus, Engkau tahu, Engkau mengerti, Engkau yang bisa membawa ini doa kami ke hadapan hadirat Bapa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus.
Biar Engkau basuh kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, doa akan mengubah segalanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dari awal naik ke sini katakan Tuhan hadir. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari semuanya haleluya. Mari buka suaranya. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan.
hanya kemuliaan-Mu. Sembah Dia, saudara. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, haleluya. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Sembah dan puji ku mintakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja.
Buka suaranya saudara, sembah Dia, sembah Yesus. Mari tutup matanya saudara, buka kedua tangan. Terima ya Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Terima, terima, terima. Api dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus.
terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Bersama dengan seluruh umat-Mu, ya Tuhan, jemaat-Mu. Semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pada saat ini di menara doa, kami datang kepadamu ya Bapa dalam nama Yesus. Mari saudara berdoa bersama dengan saya. Naikkan doa-doa, naikkan doa-doa. Ini saatnya kita mau naikkan doa-doa kita. Kita ada di secret place. Di dalam tempat yang tersembunyi, dalam hadirat Allah. Tempat perlindungan kita. Mari saudara buka suaranya. Ungkapkan apa yang ada dalam pikiranmu. Apa yang menjadi, apa yang ada dalam hatimu. Keinginan. Nyatakan itu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dia hadir di sini saudaraku. Dia hadir, doa saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Aku rindu ya Tuhan lewat menara doa ini. Semua umat-Mu ya Tuhan mengalami Engkau. Mengalami Tuhan, mengalami hadirat-Mu. Mengalami jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan aku berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lewat menara doa hari ini ya Tuhan. Engkau bawa mereka ya Tuhan makin dekat dengan Tuhan. Makin kenal akan Engkau Yesus. Oh ya labakana marabakasi ya labalabalabalabalabalabala. Tuhan pelihara ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Tuhan lindungi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, biarlah ya Tuhan. Tidak ada satupun yang gugur iman mereka ya Tuhan. Setiap benih firman yang sudah mereka dengar. Setiap benih firman yang mereka sudah mengerti. Semuanya tertanam ya Tuhan di dalam tanah hati mereka yang subur. Biarlah ya Tuhan menghasilkan iman ya Tuhan. Iman dalam perbuatan mereka. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, Kau pelihara mereka. Pelihara pengharapan mereka kepadamu Yesus. Biarlah ya Tuhan mereka terus berharap kepadamu. Ya Tuhan pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati. Pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan ya Tuhan akan Kau Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus Kristus. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan. Beri mereka kesegaran jiwa mereka ya Bapa. Biarlah Kau bawa mereka ke rumput yang hijau. Kau baringkan mereka Tuhan ke air yang tenang ya Tuhan. Bawa mereka ke air tenang. Baringkan ke rumput yang hijau. Oh ya labakasya labalabalabalab. Segarkan jiwa mereka ya Tuhan. Segarkan jiwa tiap kami ya Tuhan lewat perjalanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan beri umur panjang Tuhan anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan yang sudah jawab doa kami. Tuhan sudah sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Dengan hubungan yang sehat, hubungan yang kuat, hubungan yang baik. Bagi ya Tuhan dalam rumah tangga mereka, pernikahan mereka, keluarga mereka. Bahkan dalam lingkungan kerja, lingkungan pelayanan mereka, masyarakat. Sehingga ya Tuhan Engkau mudah untuk memberkati hidup mereka. Mudah memerintahkan berkat dan kehidupan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Bisnis mereka. Ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan. Berkati pelayanan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa kami angkat tangan kami Tuhan berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Tuhan kemakmuran bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami. Kami minta Tuhan lindungi bangsa kami. Jauhkan daripada ya Tuhan kekerasan, teror ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan lindungi bangsa kami. Berkati presiden kami.
Ya Tuhan, semua para menteri ya Tuhan, semua ya Tuhan, para pemerintah aparatur ya Tuhan, yang melayani sampai ke desa-desa, Tuhan lindungi dan pelihara. Biar ada keputusan-keputusan ya Tuhan yang baik, yang tegas. Kami juga berdoa ya Tuhan, ekonomi bangsa kami diberkati. Ya Tuhan, politiknya stabil, sosialnya stabil, keamanannya ya Tuhan terjaga, ketertibannya terjaga. Berkati TNI dan Polri ya Tuhan, intelijen yang bekerja ya Tuhan. Jauhkan daripada kabar-kabar ya Tuhan, teror ya Tuhan. Jauhkan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak ada lagi bencana alam ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa-bangsa. Selamatkan ya Tuhan bangsa-bangsa. Selamatkan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu ya Tuhan yang di Indonesia. Biarlah ya Tuhan Kau pakai gereja-gereja ini Tuhan. Gereja bersatu, gereja satu, gereja rukun. Gereja akan melayani daripada umat Tuhan, mengembalakan dengan baik. Gereja akan bekerja ya Tuhan untuk memenuhi jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, setiap rumah-rumah ada doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiap kota-kota ada menara-menara doa ya Tuhan. Bangsa kami akan mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, aku berdoa semua keluarga kami Tuhan diselamatkan. Percaya sama Tuhan. Terima kami bisa hidup dalam kelimpahan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Indah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih doa kami. Engkau sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Roh Kudus yang membantu menolong kami berdoa kepada Bapa. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan, membersihkan setiap hati kami. Hati nurani kami terus murni di hadapan Engkau. Sehingga ya Tuhan kami semakin peka mengerti kehendak-Mu. Hari ini ya Tuhan, ajari kami Tuhan. Bukakan kami ya Roh Kudus akan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan di dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus,
Semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku tema tentang doa. Yaitu boleh gak sih kita berdoa dengan bersuara? Nah saya ingin bagikan bukan soal boleh apa tidak bolehnya. Kita lihatnya dari firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Firman Tuhan. Nah kita akan lihat dulu dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ya kita akan baca sama-sama. Lukas 11 ayat 9 sampai 13 demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang apa? Meminta kepadanya. Saudaraku Kristus, saya nangkapnya begini, ya kan? Bukan soal doa tuh harus diem, jangan berisik, atau doa tuh harus berisik. Saudaraku Kristus, karena ada hamba Tuhan yang begitu kerasnya, ya kan saudara, berkata bahwa orang yang berdoa dengan berkata-kata, menjerit, berteriak, itu seperti orang kesurupan katanya. Saya berpikir apa iya gitu. Ya kan saudara. Tetapi yang saya tangkap firman Tuhan katakan adalah bahwa yang paling penting adalah kita berdoa dengan segenap hati. Yang paling penting itu. Kita harus pertama adalah berdoa dengan segenap hati. Itu paling penting. Ini yang harus tahu. Kalau doa dengan segenap hati. Ya. Ketika kita berdoa, adalah lebih baik berdoa dengan segenap hati sekalipun tanpa berkata-kata daripada berdoa dengan berkata-kata tetapi tidak dengan segenap hati. Katakan amin. Kata kuncinya dalam doa bukan soal boleh bersuara atau tidak bersuara. Ya kan, kata kuncinya adalah doa itu harus dengan apa? Segenap hati. Ya kan? Kepada Tuhan. Tetapi bolehkah orang percaya berdoa dengan suara nyaring? Boleh gak sih berdoa dengan suara nyaring? Ya kan? Mengapa kita harus berdoa dengan suara nyaring? Nah ini sekarang saya ingin bagikan pada saudara. Nah saya mau jelaskan begini. Berdoa itu adalah kita mengkomunikasikan. Kita mengekspresikan atau mengungkapkan isi daripada pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, kita bicarakan ke Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang jadi isi hati kita, kita ungkapkan itu ke Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa mengungkapkannya, ya kan? Bisa di dalam hati saja. Saudara, doa bisa dalam hati. Alkitab menulis orang-orang yang berdoa di dalam hati. Yang pertama siapa? Eliezer, hamba daripada Abraham. Alkitab sendiri yang tulis dalam Kejadian 24 sampai ayat 25. Kejadian pasal 24 ayat 45. Ini saya tulisnya dalam bahasa, saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita akan baca saudara ayatnya. Belum lagi saya selesai mengucapkan doa itu dalam hati. Ya, jadi Eliezer berdoa dalam hati. Bisa doa dalam hati. Saudara boleh berdoa dalam hati. Saudaraku, iya, ya kan? Datanglah Ribka membawa buyung di atas bahunya, lalu mengambil air dari sumur. Jadi dia kan berdoanya minta, saudaraku, kepada Tuhan supaya Tuhan membuat berhasil penugasan Eliezer. Karena dia ditugaskan oleh Abraham untuk mengambil calon istri, ya, untuk Ishak anak daripada Abraham. Nah dia berdoa.
Dia minta dan rupanya Tuhan jawab saudaraku sekalipun berdoanya dalam hati. Yaitu Ribka sedang bawa air saudaraku Yesus. Nah dia minta tanda kalau gadis ini saya minta air dia beri. Nah ini dia orangnya. Ya. Nah ada seorang di Alkitab juga namanya Hana. Alkitab jelaskan bahwa Hana itu berdoa juga dalam hati saudaraku. Ya, 1 Samuel 1 ayat 13. Ya. Kita baca sama-sama yuk. Ini saya kutip dulu juga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hana berdoa dalam hati. Jadi hanya bibirnya yang apa? Komat kamit. Tetapi suaranya tidak terdengar. Nah bisa saudara. Dan memang Tuhan jawab. Saudara Hana berdoa karena ya saudara ini dia dari dalam hatinya yang paling dalam. Dia rindu. Dia ingin, dia nyatakan, dia komunikasikan pikirannya. Apa yang ada hatinya ke Tuhan, dia ekspresikan. Tapi dalam hati, saudara hanya mulutnya komat kamit. Dia minta Tuhan supaya Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Kalau Tuhan berikan dia seorang anak laki-laki, saudara, maka anak laki-laki ini akan diberikan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan Tuhan jawab doa Hana. Saudara Yesus, tetapi juga Alkitab banyak menyebut, saudara, orang-orang yang berdoa dengan berkata-kata, bersuara nyaring, berseru-seru, itu banyak banget, lebih banyak rupanya saudaraku. Jadi yang saya kasih contoh, Mazmur 4 ayat 4, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku apa? Berseru kepadanya. Kata berseru saudara. Itu ada bicara saudara. Ada suara yang keluar. Ada kata-kata dan suara yang terdengar. Saudara itu namanya kata berseru. Ya, kita dapat berdoa dengan berkata-kata. Berseru-seru. Bersuara nyaring kepada Tuhan. Selain kita bisa berdoa dalam hati. Katakan amin saudara. Ini saya ingin berikan jawaban saudaraku. Supaya nggak jadi bingung teman-teman. Ya kan walaupun yang khotbah orang udah tua, profesor, doktor, teologi. Saya ingin beritahu bahwa boleh berdoa dengan berkata-kata, bersuara. Bahkan boleh juga sambil menangis. Ada ayatnya saudaraku. Mazmur 88 ayat 2 sampai 3 kita akan baca sama-sama saudaraku. Kita lihat di sini ayatnya 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Ya, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapanmu. Sendengkanlah telingamu kepada apa? Teriakku. Saudara tahu arti kata teriak? Ya teriak. Ya kan seperti saudara ngerti kata berbisik, ya bisik. Saudara jadi saudaraku doa di Alkitab ditulis. Ada doa yang hening diam. Bukan yang hening nih yang paling benar. Lalu yang bersuara, berkata-kata, apalagi berteriak. Itu sesat. Nggak boleh kita berkata seperti itu. Karena Alkitab jelaskan hal ini. Mazmur 55 ayat 17 sampai 18. Coba kita lihat lagi saudaraku. Tetapi aku berseru kepada Allah. Dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Aku cemas dan apa? Menangis. Dan ia mendengar suaraku. Saudara tahu arti suara? Tuhan bisa dengar suara karena ada yang bersuara. Bukan diam. Saudara di sini. Jadi boleh. Jadi yang mana nyamannya. Yang intinya bukan diam atau bersuara. Intinya adalah doa itu bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Beberapa orang, aku lebih suka untuk mengekspresikannya itu. Mengucapkannya itu. Ya kan, supaya nampak. Karena kata kuncinya adalah segenap hati. Katakan amin saudaraku. Memang kadang-kadang kalau masalah, ya kita terlalu berat, terlalu sulit. Beberapa orang berkata, aku tidak bisa ngomong lagi. Yang ada cuma rintihan. Tuhan, itu juga Tuhan dengar. Katakan amin saudara.
Tapi ada beberapa orang gini, kalau aku gak keluarin, kayaknya aku gak pas, gak puas, gak plong. Aku mesti keluarin dengan Tuhan. Caranya aku keluarkan, aku berkata-kata, aku bersuara nyaring, bahkan aku menangis di hadapan Tuhan. Boleh. Katakan amin saudaraku. Yesaya 24 ayat 14 katakan, dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Bayangin saudara, ini udah. Jadi saya mau beritahu kepada saudara semua bahwa di dalam Alkitab nyata sekali bahwa Tuhan menghendaki kita berdoa dengan apa? Berkata-kata, bersuara nyaring, bukan cuman berdoa dalam hati. Nah, saya kasih contoh saudaraku. Ada 10 tokoh Alkitab yang berdoa kepada Tuhan dengan berkata-kata, berseru, bersuara nyaring, bahkan menangis. Saudaraku, contohnya lengkap, jelas. Kita mulai dari Yakub. Ini bapak bangsa Israel. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, itu di 1 Samuel pasal 12 ayat 8. Dengan suara nyaring, berseru. Lalu bangsa Israel, saudara, ketika ada dalam perbudakan, saudara, mereka berseru. Mereka berseru sama Tuhan. Mereka mencerit karena gak kuat lagi dengan perbudakan. Saudara, Keluaran 2 ayat 23, 24, dan Tuhan mendengarkan, saudara, keluh kesah mereka. Musa berdoa dengan suara nyaring karena pada waktu itu, saudara, bangsa Israel haus. Saudara, gak ada minum, gak ada air, airnya gak ada air pahit. Musa berdoa dengan berseru pada Tuhan. Dan Tuhan buat mujizat mengubah air itu. Saudara, dan Alkitab bicara tentang apa? Kesembuhan. Di sinilah Tuhan menyatakan diri sebagai Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Karena siapa? Musa berdoanya gak dalam hati. Musa berdoa berseru kepada Tuhan. Samuel berdoa tanpa henti untuk bangsa Israel. Dengan apa? Suara nyaring. Saudaraku, 1 Samuel 7 ayat 8-9. Bangsa Israel berdoa dengan suara nyaring dalam pertempuran. 1 Tawarik 5 ayat 19-20. Nah, lihat lagi saudara. Daud dikatakan ayat yang ke-6. Daud berdoa dengan suara nyaring. Dan Alkitab katakan Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Rupanya kalau saudara berdoa dengan bersuara, berseru, dengan suara nyaring, bahkan dengan menangis. Daud ngalami saudara, Tuhan menambah kekuatan buat jiwaku katanya. Katakan amin saudara, saya kekuatan. Ya, ada kekuatan. Yunus juga berdoa dengan suara nyaring. Saudara, Yunus 1 ayat 6. Bartimius berdoa kepada Tuhan dengan suara nyaring saudaraku. Markus 10 ayat 46-52. Tuhan Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri saudara. Ya kan? Dia berdoa kepada Bapa dengan apa? Suara nyaring. Yohanes 17:10 dan waktu di Getsemani. Saudara, Lukas 23 ayat 46. Dan para rasul pun berdoa dengan suara nyaring. Kisah 4 ayat 24. Saya mau kasih tahu. Kalau saudara berdoa, ya, saudara berdoa berseru, ya kan, bahkan berteriak. Saudara jangan berpikir nanti Tuhan kaget. Aku kaget lagi aku. Oh, gitu jantung. Ya enggak. Tuhan gak mungkin kagetan, Tuhan gak mungkin jadi heran-heran. Ngapo nih wong pelayan, ngapo cak ini jadinya. Enggak saudaraku. Saudaraku, kalau saudara berdoa dengan suara nyaring, berkata-kata, percayalah. Tuhan gak kagetan. Saudaraku, katakan amin. Berdoa, ya kan, di dalam hati itu boleh, baik juga. Saya juga gak mau ngomong gini, oh kalau doa jangan dalam hati gini. Enggak juga, enggak. Pokoknya yang nyamannya. Kalau Daud, dia berkata, kalau aku doa dengan berkata-kata, dengan bersuara, dengan berteriak, bahkan dengan menangis, Tuhan memberikan kekuatan buat jiwaku. Tapi kita lihat Eliezer, dia doa dalam hati. Hana berdoa dalam hati, kenapa? Itu udah terlalu dalam. Saya udah gak bisa ngomong lagi, gak ada kata-kata lagi bisa keluar. Bisa ada satu waktu, gak ada kata-kata. Saya pernah ngalami dalam hidup saya doa. Saya ada kata-kata yang bisa saya keluarkan. Yang ada cuma rintihan. Dan saya lihat Tuhan jawab juga.
Saudara, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ya. Saya mau nasihatin, latih, ya, belajar berdoa dengan berkata-kata. Karena itu untuk ngelatih, membantu fokus pikiran kita. Ya, berkata-kata. Omong dengan Tuhan, jelaskan. Oleh karena itu berdoa itu coba saudara buat semacam pokok-pokok doanya tuh areanya apa. Saudara doakan pokok doanya yang rohaninya tuh apa. Supaya rohani saudara bertumbuh. Ya kan, Tuhan, aku barusan dengar firman bahwa aku tidak bisa ubah pasanganku, anakku, orang tuaku. Aku gak bisa ubah sahabatku. Aku gak bisa ubah pacarku, Tuhan. Aku gak bisa ubah siapapun. Aku sudah dengar firman itu. Ya kan? Dan aku dengar firman bahwa karena aku gak bisa ubah, yang bisa ubah itu adalah Engkau, Tuhan. Dengan cara Engkau beri hati yang baru, roh yang baru. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong Engkau berikan hati yang baru, roh. Jadi berdoanya berdasarkan saudara kan dengar khotbah. Dari dengar khotbah itu saudara boleh doakan ke Tuhan. Khotbah pokok-pokok poin-poin khotbah itu didoakan lagi. Nah, ini yang namanya keren doanya. Doa berdasarkan firman. Dan akhirnya saudara dan saya, ya kan, kita dengar khotbah, bukan dengar khotbah, dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau doa-doa yang dicatat, ya apa yang dicatat itu jadi pokok doa kita yang kita mau naikkan kepada Tuhan untuk bidang hal rohani supaya kita bisa bertumbuh, supaya firman itu bisa bertumbuh dalam hati kita. Kita perlu doakan dalam doa pribadi kita, dan itu harus bersuara. Supaya apa? Telinga kita dengar. Lalu iman itu mulai tumbuh dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Itu yang saya doa lakukan. Lalu area jasmani. Bidang jasmani. Yaitu tentang kesehatan, kesegaran. Satu-satu kita bisa doa. Tuhan terima kasih. Tuhan berikan otak yang sehat buat Sabta. Terus Tuhan bersihkan otakku. Dari segala macam jenis virus dan sakit penyakit. Aku bersyukur untuk otak yang normal masih bisa berpikir sampai hari ini. Di umur ini. Ya kan? Tuhan terima kasih untuk jantung. Ya kan? Aku masih bisa pakai jantung aku. Ya kan? Di batas daripada umurku ini. Heart rate-nya bisa ini kan. Aku ucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Untuk apa namanya? Paru-paruku. Ya kan? Menurut daripada ukuran paru-paru, aku masih bisa dapat oksigen, berfungsi oksigen dengan baik. Jadi saudara, area ini doa bersuara. Pertama doanya ucapan terima kasih karena sehat. Ya kan? Yang kedua, kalau ada bagian organ tubuh kita yang sakit, Tuhan, ini sakit Tuhan. Mungkin saudara punya organ ginjal atau organ yang namanya livernya, ya kan sakit. Tuhan, liver aku nih sakit. Saya sudah ke dokter, namanya dokternya ini, aku udah mau minum obat ini. Kita itu ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Sampai hari ini belum sembuh Tuhan. Aku berkata ini, aku minta Tuhan, aku mau sembuh sesuai dengan janjimu. Supaya aku bisa punya kualitas hidup yang baik. Katakan amin saudara, itu bidang, ini contoh-contohnya. Aku berdoa Tuhan, ya kan, supaya aku bisa membesarkan anak, nemenin anak sampai mendidik dia. Sampai dia menikah, sampai dia punya anak lagi. Ya kan, aku bisa didik cucu aku. Beri aku kesempatan itu Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah dari situ saudaraku, beri saya hikmat dong Tuhan. Untuk bisa pelihara kesehatan saya. Ini ngomong sama Tuhan. Saudaraku ngomong Tuhan. Ya kan, beri saya hikmat dong. Berikan saya unction, dorongan. Untuk mau olahraga. Karena males olahraga. Sakit olahraga, capek. Berikan saya unction untuk makan makanan yang sehat. Walaupun hobi aku, kesukaan aku adalah makanan-makanan yang tidak menyehatkan. Saudara, jadi ini ya, kalau saudara soal doa, ini bicara. Saudara nanti heran banget. Iya tiba-tiba kok gak selera lagi ya makan yang gini-gini ya. Kok bisa ya mau makan ini? Kok mau ya olahraga ya? Dan lain sebagainya. Ini soal kesehatan. Soal hubungan. Tuhan terima kasih aku punya hubungan yang baik. Dengan pasanganku, dengan anakku, orang tuaku. Ucap syukur dulu.
Dengan segala macam ucapan terima kasih, satu-satu nama-nama disebutin, terus tiba-tiba digerakkan Tuhan, oh nama ini, Tuhan berkati dia, tolong dia, aku dengar dia gini nih. Saudara, jadi doa itu harus berkata-kata. Terkadang dari kata-kata itu kita bisa mencari tolong Tuhan, supaya kita lebih konsentrasi, lebih kuat lagi. Saudara bisnis. Lalu kita berdoa tentang di bidang keuangan. Jadi 4 ini saudara doakan aja tiap hari. Saudara, dan di situ ada orang-orang. Bukan cuma kita, ada orang-orangnya. Yang sekitar kita mau syafaatin, doa syafaat untuk seseorang. 4 area ini. Rohaninya, keselamatannya. Jasmaninya, kesehatannya, saudaraku. Hubungan sosialnya supaya baik. Dan juga keuangannya, pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara bisa dapat sini, katakan amin. Jadi bisa diungkapkan itu. Nah sekarang saya akan bagikan. Mengapa dan apa manfaat kita berdoa dengan berkata-kata. Dengan berseru-seru. Dengan bersuara nyaring. Apa? Kenapa? Ya kan, dan apa manfaatnya? Pertama saya mau kasih tahu. Ya, karena apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Dari hati. Dan kita tahu doa itu adalah apa? Mengekspresikan, mengungkapkan, mengkomunikasikan apa yang ada di hati kita. Kita mau ngomong sama Tuhan, ini loh hatiku Tuhan. Makanya kalau orang yang suka berdoa, hatinya tuh lebih tulus, lebih murni. Kalau dia berdoa dari apa yang ada di hati dia. Karena dia ingin dekat Tuhan dengan itu. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Ya, Tuhan, ini ayatnya ada saudara. Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut apa? Berasal dari hati. Ini Tuhan Yesus berkata, ya kan saudaraku. Nah, Tuhan menghendaki kita memperkatakan apa yang ada di dalam apa? Pikiran dan omong sama Tuhan. Tadi saya udah jelaskan saudaraku. Katakan. Ya saudara. Ketika saudara biasa berkata-kata, doa dalam kata-kata, saudara yang teratur. Ketika saudara disuruh mimpin doa, maka saudara punya perbendaharaan kata-kata yang lebih luas. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kata-kata itu buat kita. Dan kata-kata doa yang saudara ucapkan di hadapan orang, itu akan membangun iman orang itu. Dan ini yang namanya mujizat akan terjadi. Saudara, ketimbang saudara diem. Doanya diem. Nanti gak kaya perbendaharaan kata-katanya. Diem atau bahasa roh aja, bahasa roh. Itu harus bahasa roh. Bahasa roh itu harus. Saya sudah penuh Roh Kudus, harus berbahasa roh. Tapi harus dikomunikasikan dengan kata. Kata-katanya gak usah teriak. Coba yang teratur aja. Karena kan kita mengkomunikasikan apa yang di hati kita, pikiran kita. Jangan cepet-cepet gitu loh saudara. Gitu kok. Tenang aja, kata-katanya pelan. Tapi kan teratur gitu loh. Kan semuanya doa itu harus membangun iman kita. Apalagi doa yang kita kutip-kutip mention terus ayat-ayat firman. Perkataan-perkataan Tuhan kita perkatakan. Ya kan kita omong pelan-pelan. Itu kan membangun iman kita. Otot-otot iman tuh terbangun karena doa. Saudara tuh, itu artinya ke sana, saudara. Ketika kita doa, selain doa ada pujian penyembahan, ada kata-kata juga pujian penyembahan. Itu kan membangun otot iman kita. Pengharapan kita, ototnya naik, saudara. Sama kasih. Nah, ini doa itu. Kalau doa cuma bahasa roto, oke rohnya. Tapi kita juga mau pakai bahasa akal budi katanya. Supaya pada waktu kita berdoa di hadapan orang lain yang mendengarkan doa kita. Bukan cuma Tuhan yang dengarkan, imannya dinaikkan. Dan Tuhan akan lihat iman dia karena doa kita. Maka Tuhan buat mujizat dalam hidupnya. Katakan amin. Saya pernah mendoakan. Saya pernah cerita saudaraku. Daripada ya kan wakil ya kan. Istri yaitu Bu Ali pendoa kita. Ketua departemen doa kita. Ibu Ali. Ya dalam keadaan sakit kanker hidung saudaraku. Yang dimana air liurnya sudah tidak bisa keluar lagi. Yang mengakibatkan bahwa lidahnya, mulutnya semuanya jadi kering. Jangankan untuk makan. Ya kan karena luka semua ya sampai tenggorokan. Minum aja tuh sakit. Nah pada waktu itu saya datang saudaraku dari Palembang ke Kuala Lumpur untuk besuk dan mendoakan beliau.
Lalu saudaraku, dalam keadaan memang sudah down, Bu Ali dan Pak Ali katanya down. Keadaan seperti ini. Sedangkan ini masih harus kemo, harus penyinaran sekian lama lagi. Sedangkan untuk kemo dan sinar itu harus kondisinya fit. Sedangkan bagaimana mau fit, ini tidur nggak bisa karena batuk terus. Minum susah, makan nggak bisa. Sudah ngedrop semua ininya. Saudara kami datang. Saudara Kristus, lalu saya berdoa, enggak tahu. Saya berdoa bukan cuma pakai bahasa roh. Tapi saya berdoa dengan bahasa akal budi, bahasa yang bisa dimengerti. Dan tiba-tiba keluar perkataan kata-kata doa yang menyatakan begini, Tuhan. Ya kan gereja ini dirintis oleh Pak Ali dan Ibu Ali. Beliau yang melayani sejak awal daripada gereja ini dirintis. Dan hingga saat ini gereja ini sudah ribuan orang banyak disembuhkan. Ya kan? Lewat doa-doa dan pelayanan gereja ini. Sekarang hambamu ini sedang sakit kanker hidung. Membutuhkan pertolonganmu Tuhan. Ingat hambamu ini. Ingat dia. Kalau orang lain Tuhan pernah sembuhkan. Lakukan buat Ibu Ali. Rupanya kata-kata doa itu, saudaraku, membangun iman dia. Saudara bisa bersini, katakan. Jadi kenapa kok doa perlu berkata-kata, kadang-kadang perlu berseru-seru, bersuara nyaring. Bahkan sampai menangis itu ekspresi dari apa? Keluar semua apa yang ada dalam hati kita ke hadapan Tuhan. Yang rupanya Tuhan memberikan iman kepada yang mendengarkan itu rupanya saudaraku. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Selesai kami doakan, kami mau pulang, saya dengar kabar Ibu Ali. Air liurnya sudah keluar dan luka-lukanya sudah mulai sembuh. Dan beliau bisa minum, bisa makan lagi. Lalu melanjutkan saudara kemonya. Dan Tuhan sembuhkan secara sempurna. Sekarang sehat walafiat. Beri kemuliaan buat Yesus. Saudara lihat sini, ini jadi doa. Kenapa harus kata-kata? Kalau saya doanya dalam hati, ceritanya beda. Walaupun Tuhan juga bisa. Kenapa harus berkata-kata? Ada kata-kata yang harus keluar. Kata-kata yang harus jelas. Itu semua siapa? Roh Kudus yang punya kerja. Katakan amin. Kadang kita juga gak kepikiran kok bisa ngomong seperti. Berdoanya seperti itu. Saudara. Yang kedua, kenapa harus berdoanya dengan berkata-kata? Bersuara nyaring. Kadang-kadang disertai dengan tangisan. Karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berkata-kata di dalam doa-doa kita. Di dalam Lukas 11 ayat 2 Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya apa? Apabila kamu apa? Berdoa. Katakanlah. Berkatalah. Ngomong. Ucapkan. Sebutkan. Saudara bisa ngerti? Katakan amin saudaraku. Jadi di sini Tuhan menginginkan kita berkata-kata di dalam doa-doa kita. Dalam Lukas 11 ayat 9 sampai ya kan di sini ayat 10 katakan oleh karena itu aku berkata kepadamu apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, minta ngomong. Saudaraku, ya kan? Ini. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Katakan amin saudara. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus berdoa dengan berkata-kata? Bahkan bersuara nyaring, bahkan bisa nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa saudara. Tuhan gak mungkin dia kasih komen. Alah lebay nih orang nih. Gak mungkin kayak gitu saudara. Percayalah. Karena inti doa adalah kita ungkapkan apa yang ada di isi hati kita. Apa yang ada di pikiran kita. Amin saudaraku. Yang ketiga adalah karena Tuhan berjanji. Dia akan memberikan upah kepada para pendoa. Saudara katakan amin. Katakan amin. Ya kan salah satu kesukaan yang saya sukai adalah apa? Berdoa bareng di menara doa bersama dengan saudara. Dan di rumah saya doa sendiri. Ngomong, berkata-kata kalau saya doa. Omong satu-satu, apapun di hati, apapun yang ada pikiran, saya omongin ke Tuhan. Dan pasti dapatnya apa saudara? Damai sejahtera, upah. Karena Tuhan memberi upah kepada para pendoa. Orang yang suka berdoa. Saudara, kita ngomong nih sama orang nih. Saudaraku, kadang-kadang responnya, reaksinya, jawabannya nggak ngenakin.
Tapi sama Tuhan pasti damai. Saya bisa ngeri. Bahkan saya bisa nangis. Saya rasakan dia tuh hadir. Bukan berarti kita gak bergaul. Maksud saya tuh ini doa. Kenapa harus berkata-kata? Kita juga sama temen kan gak mungkin lah diam-diaman gitu loh. Dia ngajak kita makan, kita diam aja. Dalam hati aja ngomongnya gitu. Ya gak bisa. Saudaraku, ya kan Tuhan juga mau. Ucapkan apa yang kamu minta, ucapkan apa yang kamu ingin. Katakan amin. Ngomong dong. Ya ngomong, Tuhan bilang. Ya aku tahu isi hatimu, dia bisa dengar. Saudara, saya lihat tuh, saya ini udah riset nih ayat ini kan, ayat-ayatnya. Yang doa dalam hati sama doa berkata-kata. Saya lihat tuh, nanti saudara tambah lagi deh, cari lagi dalam hati ya. Ada lagi nggak? Mungkin 2 saya dapat. Eliezer, Hana. Tapi yang berkata-kata minimal 10 orang. Jadi sini Tuhan mau ngomong. Kita juga sama anak kan gini, ngomong nak, ngomong. Jangan diam. Ya kan ngomong. Kalau kamu ngomong, mama tuh, papa tuh tahu jadinya. Katakan amin. Ya, Tuhan berikan upah. Mazmur 34 ayat 16 katakan apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya apa? Kepada teriak mereka. Minta teriak. Teriak, saudara sudah ngerti kan arti kata teriakan? Udah gak usah saya jelasin lagi. Katakan amin. Ya kita nih ya memang harus sebagai hamba Tuhan ngajarkan firman, seutuhnya firman. Katakan amin. Ini saya mau, saya mengasihi umat Tuhan, saya mengasihi semua hamba Tuhan. Saya ingin setiap kita dekat sama Tuhan. Katakan amin. Saya juga mau dekat sama Tuhan sih. Ya kan? Semua orang juga mau deket lah. Sama orang yang hebat aja kita mau. Kalau bisa kita deket sama dia. Apalagi sama Tuhan ini. Harusnya kan gitu. Yeremia 3:3 katakan apa saudara? Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Tuhan akan jawab. Kalau kita berdoa dengan berseru, berkata-kata, dengan apa? Suaranya, bahkan berteriak. Nah saya mau kasih tahu gini, sekalipun saudara ini sedang saat teduh sendirian di kamar di rumah. Jangan, emang ada waktunya boleh. Saya nggak bilang ini boleh, ini nggak boleh. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya nggak ini kan. Senyamannya saudara. Saat teduh memang ada waktu saudara diam di hadapan Tuhan. Tapi kalau diam itu nanti akhirnya jangan sampai lari kemana-mana pikirannya. Boleh diam tapi konsen sama Tuhan. Dia diam bilang dia tidur. Pok gitu. Kan banyak tuh kayak gitu saudaraku diam. Ya lah dia tidur. Amin ini baru besok. Atau duduk tidurnya di bangku lagi. Kita orang taunya dia lagi doa. Enggak. Ya kenapa harus? Kalau kita berkata-kata, ya, saat itu kalau kita berkata-kata kita ngomonglah saudara. Ya sendirian ya nggak usah. Ya bisa teriak, bisa enggak. Ya kalau teriak-teriak terus ya repot juga ya saudara. Ya kita ngomong aja seperti kita ngobrol ya sama yang dekat orang. Kita rasakan bahwa Tuhan tuh pribadi yang dekat dengan kita. Ya kita bisik, kita ngomong tapi dengan suara, dengan kata-kata. Keren. Komunikasikan isi hati saudara kepada Tuhan. Pikiran saudara. Saudara akan lihat. Hidup saudara akan diubah oleh Tuhan. Saudara akan lihat perubahan dalam hal rohani, jasmani, hubungan saudara dan keuangan saudara. Seluruh aspek. Kita gak takut dengan apa yang sedang terjadi. Karena kalau kita berdoa kan kita minta Tuhan tolong aku dong. Berikan hikmat bagiku. Untuk apa yang harus aku putuskan. Berikan aku pengetahuan. Supaya aku bisa ngerti ini sedang terjadi apa nih. Lagi sedang apa ini di dunia ini. Sedang
terjadi apa ini di dalam pekerjaanku nih. Aku tidak tahu mereka ngomong aku di belakang aku. Atau apa rencana-rencana daripada pemimpin aku. Sahabat-sahabat aku tidak tahu Tuhan. Beri aku karunia pengetahuan. Dia akan bukain. Ini loh. Ini sekelompok dari rekan kamu. Atau ada rencana-rencana. Ya kan, mau promosi kamu. Atau mau jatuhkan kamu. Mau ini, segala macam. Pokoknya yang baik, kalau saudara suka doa, maka Roh Kudus akan berikan karunia namanya pengetahuan. Seperti Agabus. Saudara, dia bisa dapatkan karunia pengetahuan tentang apa yang akan terjadi. Terjadi akan kelaparan besar. Lalu murid-murid karena suka doa juga. Maka saudara mereka dapat karunia hikmat. Ambil keputusan. Kumpulkan sumbangan. Kasih sumbangan ke Yerusalem. Itu karena ini yang pokoknya kuncinya di doa seperti ini. Saya tidak bahas hari ini teori tentang berdoa, tetapi praktek berdoa. Ya kan, yang kita harus jalani, yang saya sudah jalanin. Saya bisa dengar khotbah-khotbah tentang doa, tapi hari ini saya ingin bagikan saudara, berdoalah dengan segenap hati, yang ucapkan dengan kata-kata. Kalau berteriak tidak apa-apa, Tuhan gak kaget kalau saudara teriak. Kalau saudara teriak di depan saya bisa kaget. Tapi Tuhan enggak. Saudara diam-diam, wah gitu kan kaget saya bisa. Tapi Tuhan enggak. Kalau saudara lagi diam-diam, teriak, wah gitu, dia gak kaget. Saudara, karena dia Allah Maha Tahu. Katakan amin saudara. Jangan kita ini kan saudara. Saudara, saya percaya saudara diberkati dengan pesan ini. Saya berdoa biar saudara menjadi seorang pendoa-pendoa. Dan Tuhan akan berikan upah kepada para pendoa. Katakan amin, kita doa saudara. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Berikan roh doa, Roh Kudus buat kami. Dorongan, suka berdoa. Berbicara kepada Tuhan. Ya Tuhan, dari hati ke hati. Kami bisa ungkapkan hati kami, pikiran kami. Dan silakan Tuhan juga ungkapkan hatimu kepada kami. Pikiranmu pada kami, rencanamu buat kami. Kami mau Tuhan, kami siap. Saat kami sudah mulai berdoa mengungkapkan, kami akan dengarkan apa yang Engkau mau katakan. Berkati turun anak-anak-Mu Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Tuhan. Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Haleluya, amin, amin, amin. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.